Kaisar Romawi yang menawarkan separuh kerajaannya. Seorang muslim yang baik memang seharusnya tidak mengungkit-ungkit jasa yang pernah dia buat, baik bagi sesama maupun agama. Sikap ini sangat dipegang erat oleh para sahabat yang mendampingi Rasulullah pada setiap perjuangan beliau. Namun sebaiknya, setiap orang selalu mengenang jasa baik yang pernah dilakukan oleh orang lain. Sikap inilah yang juga dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau selalu mengingat jasa para sahabat dan dalam beberapa kesempatan dengan gembira membicarakannya. Dikisahkan oleh Adi bin Hatim, suatu hari Amirul Mukminin datang ke kaumnya. Adi bin Hatim mengatakan, "Aku datang kepada Amirul Mukminin ketika beliau berada di tengah-tengah kaumku. Saat itu, beliau memberikan bagian sebesar 20.000 dirham kepada seseorang dari kaumku. Namun, beliau selalu berpaling dariku. Aku pun mendatanginya, dan beliau tetap berpaling. Bahkan aku telah mendatanginya dari arah depan, dan beliau tetap berpaling. Kemudian aku bertanya kepada beliau, 'Wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau mengenaliku?' Mendengar pertanyaan Adi bin Hatim, Amirul Mukminin tertawa dan berkata, 'Ya, demi Allah, aku sungguh mengenalimu. Kamu adalah orang yang beriman pada saat orang-orang masih kafir. Kamu adalah orang yang maju ke garis depan pada saat orang-orang mundur. Dan kamu adalah orang yang menepati janji ketika semua orang berkhianat. Dan sesungguhnya, sedekah yang pertama kali membuat wajah Rasulullah dan para sahabatnya berseri adalah sedekahnya Bani Thayy yang engkau bawa ke hadapan Rasulullah SAW. Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian meminta maaf kepada Adi bin Hatim dan berkata, bahwasanya sedekah itu diberikan kepada kaum yang sedang dilanda kekurangan, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin keluarga mereka, karena yang mereka tanggung adalah kebenaran. Kisah bagaimana Amirul Mukminin mengenang jasa sahabat juga terdapat pada diri Abdullah bin Khudzafah Ash-Sahmi. Pada masa kampanye militer ke Romawi, Syria, Abdullah bin Khudzafah beserta 300-an personil lainnya tertawan oleh pasukan Romawi. Abdullah bin Khudzafah dibawa ke hadapan Kaisar Heraklius, penguasa tertinggi Kekaisaran Romawi Timur. Sang kaisar ingin menguji seberapa kekuatan iman umat Islam yang telah berani menyerbu negerinya. Kepada Abdullah bin Khudzafah, Kaisar Heraklius berkata, "Masuklah Nasrani, aku akan memberikan separuh kerajaanku kepadamu, dan juga kamu akan aku nikahkan dengan putriku." Tawaran Kaisar Romawi itu dijawab oleh Abdullah bin Khudzafah, "Meskipun engkau berikan seluruh kerajaanmu kepadaku, dan engkau berikan apa yang semua dimiliki oleh raja-raja Arab, tentu tidak akan aku terima jika syaratnya harus keluar dari agama Islam, meskipun hanya selama satu kedipan mata." Jawaban Abdullah itu membuat Kaisar Heraklius memberinya ancaman hukuman mati. "Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Abdullah pun berkata dengan singkat, "Maka lakukanlah." Kaisar Heraklius memerintahkan agar Abdullah bin Khudzafah disalib. Beberapa prajurit Romawi diperintahkan memanah pada bagian yang dekat dengan kaki dan tangannya. Kaisar Heraklius kembali menawarkan kepada Abdullah bin Khudzafah untuk masuk Nasrani, dan lagi-lagi tawaran itu ditolak. Sang kaisar kemudian memerintahkan Abdullah diturunkan dari salib. Kaisar juga memerintahkan mengeluarkan beberapa tawanan muslim lainnya dan menyiapkan sebuah bejana besar berisi air mendidih. Sebuah riwayat lainnya menyebutkan patung sapi dari besi yang dalamnya berlubang dan terdapat tungku api besar di bawahnya. Seorang tawanan muslim dimasukkan ke dalam bejana itu dan gugur dalam air yang mendidih. Abdullah bin Khudzafah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tubuh tawanan itu matang di dalam bejana besar. Kaisar kemudian menawarkan kepada Abdullah bin Khudzafah untuk masuk Nasrani, atau ia akan merasakan hal yang sama dengan tawanan yang tubuhnya telah matang dalam air mendidih itu. Abdullah bin Khudzafah dengan teguh tetap menolak tawaran itu. Beberapa prajurit Romawi diperintahkan mengangkat tubuh Abdullah untuk dilemparkan ke dalam bejana berisi air mendidih. Ketika tubuh Abdullah hendak dilemparkan ke dalam air mendidih, tiba-tiba ia menangis dengan keras. Kaisar Romawi yang melihatnya menyangka bahwa Abdullah takut mati dan bersedia masuk Nasrani. Abdullah batal dimasukkan air mendidih dan kembali dihadapkan kepada Kaisar. Sang Kaisar bertanya kepadanya, "Apakah tangisanmu itu berarti engkau takut mati dan bersedia menjadi Nasrani?" Dan jawaban Abdullah bin Khudzafah membuat sang Kaisar terkejut. "Sungguh, aku menangis karena
hanya punya satu nyawa yang dilempar ke dalam bejana ini demi membela Allah. Aku akan sangat gembira jika nyawaku sebanyak jumlah rambutku. Setiap nyawa yang disiksa karena kecintaanku kepada Allah. Riwayat lainnya menyebutkan bahwa Abdullah bin Khudzafah dipenjara dan tidak diberi makan atau minum selama berhari-hari. Kemudian dalam keadaan kelaparan itu, Abdullah diberi daging babi dan khamer. Namun, tidak sedikit pun Abdullah menyentuhnya. Sampai kemudian, sang kaisar memanggilnya dan bertanya, "Apa yang menghalangimu makan babi dan meminum khamer itu?" Abdullah menjawab, "Sesungguhnya makanan itu telah halal bagiku karena darurat. Tetapi aku tidak mau memakannya, karena akan membuat kalian senang yang disebabkan aku telah memakan makanan yang sejatinya haram bagi muslim." Kaisar Heraklius kemudian berkata kepada Abdullah bin Khudzafah, "Kecuplah keningku, maka kamu akan aku bebaskan." Abdullah pun berkata kepada sang kaisar, "Apakah seluruh tawanan muslimin juga akan Anda bebaskan?" Kaisar Heraklius menyanggupi permintaan Abdullah bin Khudzafah. Seluruh tawanan muslim dibebaskan dan mereka kembali ke Madinah setelah Abdullah bin Khudzafah mencium kening Kaisar Heraklius. Sesampainya di Madinah, berita tentang Abdullah bin Khudzafah didengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pemimpin tertinggi umat Islam itu memanggil Abdullah dan penduduk Madinah berkumpul. Dan kemudian beliau berkata, "Wajib bagi kaum muslimin mencium kening Abdullah bin Khudzafah dan aku akan menjadi yang pertama." Amirul Mukminin mencium kening Abdullah bin Khudzafah dan diikuti oleh para sahabat lainnya serta kaum muslimin Madinah. Kisah tentang penghormatan Amirul Mukminin terhadap mereka yang berjasa bagi agama juga diriwayatkan ketika beliau menyambut pasukan yang baru saja pulang dari Syria. Pasukan tersebut dalam perjalanan kembali menuju Yaman, kampung halaman mereka. Amirul Mukminin menyambut kedatangan pasukan itu dengan jamuan makan. Pada saat itulah Amirul Mukminin melihat seorang prajurit yang makan menggunakan tangan kiri. Beliau segera menegurnya agar menggunakan tangan kanan. Namun prajurit itu tidak mendengarnya. Sampai akhirnya beliau menunggu sampai prajurit itu selesai makan. Amirul Mukminin kemudian memanggil prajurit itu dan bertanya, "Kenapa engkau makan menggunakan tangan kiri? Ada apa dengan tangan kananmu?" Prajurit itu menunjukkan tangan kanannya yang ternyata telah buntung. Amirul Mukminin pun bertanya kembali, "Kenapa tanganmu bisa seperti itu?" Prajurit itu menjawab, "Tanganku putus pada saat bertempur di Yarmuk." Amirul Mukminin bertanya lagi, "Kalau seperti itu bagaimana caramu berwudu?" Prajurit itu berkata, "Aku berwudu menggunakan tangan kiriku dan Allah membantuku sehingga aku mudah melakukannya." Amirul Mukminin bertanya tentang tujuan prajurit itu. "Lalu kemana engkau hendak pergi?" Prajurit itu menjawab, "Aku akan pulang ke Yaman, menemui ibuku. Sudah beberapa tahun ini aku tidak bertemu ibuku." Amirul Mukminin selanjutnya memerintahkan pegawainya untuk memberikan seorang pembantu dan 5 ekor unta sebagai sedekah kepada prajurit itu. Kisah lainnya terjadi ketika orang-orang mengambil gaji di Baitul Mal. Saat itu, Amirul Mukminin melihat seseorang dengan bekas luka di wajahnya. Ketika Amirul Mukminin bertanya tentang bekas luka itu, seseorang memberitahunya bahwa luka itu didapatkan dari sebuah perang pada era Rasulullah. Amirul Mukminin kemudian berkata kepada pegawainya, "Hitungkan 1000 dinar dan berikan kepada laki-laki yang memiliki bekas luka itu." Amirul Mukminin berkata lagi, "Berikan kepadanya 1000 dirham." Amirul Mukminin mengulangi hingga 4 kali. Laki-laki yang memiliki bekas luka segera pergi. Amirul Mukminin pun bertanya kepada orang-orang, "Kemana perginya laki-laki yang wajahnya terdapat luka itu?" Seseorang kemudian memberitahu Amirul Mukminin, "Kami melihat dia malu karena mendapatkan jatah yang terlalu banyak. Ia pun pergi keluar ruangan." Mendengar jawaban itu, Amirul Mukminin berkata, "Sungguh, demi Allah, seandainya ia masih di sini, tentu aku akan terus memberinya uang. Hingga tidak tersisa lagi uang, meskipun hanya 1 dirham untuk laki-laki yang mendapatkan luka membekas di wajahnya karena perang fi sabilillah." Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.